Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pengendalian dan Penjamin Mutu akan mempresentasikan tentang DMIC di Quality Control. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Wanda Saputra sebagai moderator dengan NPM 231010014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Andika dengan NPM 231010021. Saya di sini akan menyampaikan fase measure dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Febrian Basril dengan NPM 23101002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kausar Iman Perdana, NPM 23101001. Perkenalkan, nama saya Yohanes Duanrik Tumorang dengan NPM 23101024 yang akan memaparkan fase define. Pada fase define, kami berfokus untuk mendefinisikan masalah inti dan ruang lingkup proyek perbaikan dengan masalah utama tingginya insiden kerangka motor patah atau retak setelah pemakaian atau servis yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan dan kerugian finansial. Dampak dari kejadian tersebut merupakan menurunkan reputasi merek dan dealer, meningkatkan biaya klaim garansi, berpotensi menimbulkan tuntutan hukum. Dari data awal yang kami dapatkan atau hipotetik, total produksi 50.000 unit per bulan dengan laporan kerusakan 162 kasus per bulan. Tingkat defek 0,324%. Dari analisis proses dengan diagram SIPOC dengan supplier pemasok, baja, kawat, welding rod, dan cat. Input yang diberikan adalah material baja paduan, proses welding, fixture, dan tenaga kerja. Dengan proses pemotongan, pembekokan, pengelasan, heat treatment, pengecatan, inspeksi, perakitan yang menghasilkan output kerangka motor yang terpasang. Customer kami adalah dealer, bengkel, dan konsumen akhir. Dari data tersebut, distribusi jenis kegagalan yang kami dapatkan adalah retak di titik kelas dengan persentase 42%, retak material 25%, patah setelah kecelakaan 19%, korosi atau perawatan buruk 14%. Baik, di sini saya akan melanjutkan di fase measure. Fase measure bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat guna memahami sejauh mana masalah terjadi. Alat QC yang digunakan yaitu check sheet. Total 162 kasus dicatat dalam 30 hari dengan rata-rata harian 5,4 kasus. Median di 5,0. Standar deviasi 1,329. Jadi untuk kesimpulan sementara, meskipun sebaran data harian relatif stabil, jumlah kasus masih tergolong tinggi dan perlu segera ditangani. Oke, di sini saya akan memaparkan materi tentang analyze. Pada fase analyze, kami menggunakan alat statistik dan diagram untuk mengidentifikasi akar masalahnya. Pareto chartnya menunjukkan bahwa retak las sekitar 42% adalah penyumbang terbesar. Oleh karena itu, fokus perbaikan harus diarahkan pada proses pengelasan. Flashbone diagram, kami menganalisis 5 faktor potensial, yaitu kurangnya pelatihan operator, mesin, fixture tidak presisi, material, kualitas bahan tidak konsisten, metodenya, parameter las tidak standar, measurement, inspeksi hanya mengandalkan visual saja. Uji hipotesis atau C-square untuk shift siang sama dengan 30.000 unit, 60 kasus.
untuk shift malam 20.000 unit untuk 90 kasus. Untuk hasilnya P value sekitar 0,000001. Ada perbedaan yang signifikan. Kesimpulannya, proporsi kerusakan lebih tinggi di shift malam, menunjukkan adanya masalah pada pelatihan, pengawasan, atau kondisi kerja. Berdasarkan analisis, kami merancang solusi perbaikan pada fase improve. Langkah-langkah perbaikan: 1. Standarisasi proses las. Menetapkan parameter baku arus, tegangan, dan kecepatan las. 2. Kalibrasi fixture secara berkala untuk memastikan presisi alignment. 3. Pelatihan khusus shift malam, peningkatan kompetensi operator dan validasi SOP. 4. Penerapan inspeksi NDT seperti die penetration atau ultrasound testing pada titik kritis. Hasil uji pilot yaitu sebelum perbaikan 162 kasus per bulannya naik dengan jumlah 0,324%. Setelah perbaikan 60 kasus per bulan menjadi turun yaitu 0,12%. Uji T menunjukkan P kurang value sama dengan 0,000, peningkatan signifikan. Analisis korelasi. Scatter plot menunjukkan korelasi negatif kuat. R sama dengan minus 0,95 antara pengalaman operator dan jumlah detek mendukung pentingnya pelatihan. Oke, di sini saya akan menjelaskan fase kontrol kembali. Fase kontrol bertujuan memastikan bahwa perbaikan yang telah dicapai dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Rencana pengendalian ada beberapa di sini ya. Yang pertama SOP, tertulis untuk parameter las dan pemeriksaan fixture. Yang kedua sertifikasi operator welding. Yang ketiga control chart atau V chart untuk memantau proporsi defect harian. Lalu ada batas kontrol atas UCL sama dengan 0,7416%. Lalu jika ada titik di luar UCL atau 7 titik berurutan di satu sisi, dilakukan investigasi segera. Dan berikutnya feedback loop adalah setiap laporan ditelusuri ke batch welder dan shift terkait. Untuk tujuannya adalah mencegah terulangnya masalah dan memastikan kualitas produk konsisten. Oke, dari kesimpulan dan pembahasan kami kali ini, secara keseluruhan simulasi membuktikan bahwa pendekatan DMAIC dan alat QC sangat efektif dalam menyelesaikan masalah kualitas secara sistematis dan terukur. Yang pertama, fase define membantu kami memahami masalah dan batasan proyek dengan jelas. Lalu fase measure memberikan data yang akurat sebagai dasar pengembalian keputusan. Dan fase analis berhasil mengungkap akar masalah utama, yaitu retak las dan ketidakkonsistenan shift malam. Dan fase improve berhasil menurunkan defect rate dari 0,324% menjadi 0,12% melalui serangkaian solusi terukur. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.